Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, atau saya sebut saja sebagai sahabat GTK ya. Memasuki acara yang kedua adalah arahan sekaligus pembukaan secara resmi seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, beban kerja guru dan dapodik di kurikulum Merdeka oleh Direktur Guru Pendidikan Dasar. Baik, apa kabar Baik, Bapak? alhamdulillah baik, Mbak Sinta. Terima kasih. Baik, untuk efisiensi waktu kepada Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, Provinsi, atau yang mewakili rekan-rekan Kabid GTK Kabupaten, Kota ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Kepala Biro Hukum Kemdikbudristek Budian Wahyuni SHMID. Yang kami hormati Bapak Nafis Khairul Huda Eskom dari Sesdijen Paud Disman. Kemudian Bapak Listianto Adinugroho MT dari Sesdijen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek. Yang kami hormati juga ini Alhamdulillah Pak Agung Wijayanto SPD MPD, Kepala Sekolah Penggerak SMN 3 Surakarta hadir. Yang kami hormati pula Ibu Dahlia SPD, Kepala SMPN 1 Negeri 1 Atap, Sungai Rukam, Indragiri Riau. Yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, maupun kita menyebutnya sahabat GTK yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual. Kami berharap Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat, dalam kondisi bahagia bersama keluarga maupun juga dengan lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah berkenan hadir, bergabung di sini dalam rangka seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar yang mengambil topik beban kerja guru dan dapodik di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sekalian, sahabat GTK, pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Episode Merdeka Belajar dengan berbagai edisinya telah sampai 21. Pada episode ke-15 ada kurikulum Merdeka dan peluncuran platform Merdeka Mengajar. Dengan diluncurkannya kurikulum Merdeka ini melalui jalur mandiri, Bapak Ibu sekalian, ada lebih dari 142.000 satuan pendidikan yang telah mendaftar. Untuk kategori mandiri belajar ada 49.401 atau sekitar 34,62%. Mandiri berubah 89.961 satuan pendidikan atau sekitar 63,04%. Kemudian mandiri berbagi 3.336 satuan pendidikan atau sekitar 2,34%. Bapak Ibu sekalian, jumlah ini tentunya menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kurikulum Merdeka ini yang secara mandiri kita lakukan diharapkan sebagai sebuah gerakan, sehingga akan lebih terasa bagaimana transformasi pembelajaran itu pada level di satuan pendidikan. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ada 6 strategi dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri ini. Antara lain, yang pertama adalah penyediaan fasilitasi melalui platform Merdeka Mengajar. Kami yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah paling tidak login begitu ya.
tentunya dilanjutkan dengan bagaimana rekan-rekan nanti itu bisa belajar melalui pelatihan belajar mandiri, topik 1, 2, 3, dan seterusnya. Strategi yang kedua adalah kita menyelenggarakan beberapa seri webinar, Bapak Ibu sekalian, teman sahabat GTK, Bapak Ibu bisa mengikutinya dari yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, misalnya filosofi kurikulum merdeka, struktur kurikulum merdeka, kurikulum operasional untuk satuan pendidikan, capaian pembelajaran, assessment, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian komunitas belajar yang mendukung IKM, maupun juga layanan helpdesk. Ini ada di kanal-kanal YouTube. Bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin belum sempat mengikuti, bisa melihat kembali. Saat ini kita menyelenggarakan untuk yang seri webinar dengan topik beban kerja guru dan dapodik di kurikulum merdeka. Strategi yang lain, Bapak Ibu sekalian, kita mendorong, memberdayakan yang namanya komunitas belajar. Di masing-masing satuan pendidikan, itu mungkin di KKG, MGMP, MKKS, Bapak Ibu, PPS, silahkan diberdayakan di sana ya, komunitas belajar ini, baik di satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, maupun di komunitas daring. Kemudian yang keempat, strategi untuk implementasi kurikulum merdeka ini adalah kita memfasilitasi, kita menyiapkan narasumber berbagi praktek baik yang telah kita kurasi. Bapak Ibu di BMM ada di sana nama-nama ini sehingga bisa dioptimalkan, bisa diberdayakan jika Bapak Ibu ada masalah, ada kesulitan misalnya bisa menghadirkan narasumber ini secara daring begitu, karena memang ini agak berbeda dengan sebelumnya yang cascading begitu ya sebelumnya. Saat ini kita bisa belajar bersama di Papua Merdeka Mengajar melalui komunitas belajar, dan kita memanfaatkan, memberdayakan NS berbagai praktek baik, rekan-rekan dari sekolah penggerak yang hadir di saat ini seperti Ibu Dahlia, Pak Agung, punya sudah memulai pengalaman begitu ya di sekolah penggerak. Kemudian yang lain ada helpdesk, Bapak Ibu sekalian, layanan terpadu, dan yang terakhir adalah mitra pembangunan. Bapak Ibu dengan UPT terkait, baik itu dengan BPGB, BGB, BPPMP, PMP, kemudian BPP, MPV, bisa diberdayakan ya, karena kan mitra pembangunan ini secara gotong royong pendidikan bisa kita laksanakan untuk pendidikan. Hal lain Bapak Ibu sekalian, tentunya pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar episode 15 ini perlu disupport dengan regulasi yang terkait. Beban kerja guru, utamanya dengan implementasi kurikulum merdeka itu seperti apa? Bagaimana dengan di Dapodik? Bagaimana dengan tunjangan profesinya misalnya? Tentunya ini perlu supporting, dukungan, dan kita telah menyiapkan perangkat-perangkat pendukung itu. Sebagai dengan itulah, maka pada siang hari ini telah hadir Ibu Kepala Biro Hukum Kemdikbudristek. Beliau nanti akan menyampaikan bagaimana secara regulasi pemenuhan beban kerja guru. Kemudian nanti dari Nafis dengan Dapodiknya, bagaimana pengisiannya. Kemudian dari GTK nanti Mas Oo bisa menyampaikan tunjangan sertifikasi guru itu. Dan yang praktek baik apa yang sudah dilakukan terkait dengan beban kerja guru ini. Ini ada Ibu Dahlia, kemudian ada juga Bapak Agung Wijayanto. Bapak Ibu nanti bisa bertanya, bisa mengelaborasi begitu dari hal yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, khususnya beban kerja guru di Dapodik. Tentunya kalau kita melihat di sana, Bapak Ibu sekalian, ada Permendikbud nomor 15 tahun 2018, kemudian kalau kita rujuk lagi yang sudah tercantum sekolah-sekolah satuan pendidikan yang tercantum di SKP, SKAB,
mana yang mandiri berubah, mana yang mandiri bagi. Tentunya itu yang akan kita upayakan untuk akomodasi gimana keberpihakan kita pada rekan-rekan kaitannya dengan peran kerja guru ini, kemudian juga tunjangan profesinya. Yang lebih penting, Bapak sekalian, kurikulum Merdeka ini dengan platform Merdeka Mengajar tidak sesederhana dipahami dengan login semata. Kemudian ada persendatnya seperti apa. Mari kita arahkan, kita dorong bahwa dengan kurikulum Merdeka ini, kita ingin memastikan bahwa transformasi pembelajaran, perbaikan kualitas pembelajaran di ruang-ruang sekolah, di luar-luar sekolah, bagaimana ekstrakurikuler, intrakurikuler, kokurikuler bisa mendorong pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana asesmen diagnostik itu dilakukan. Ini yang menjadi concern kita. Kami berharap pada saatnya nanti siswa-siswi kita benar-benar lebih baik kualitas outputnya, bagaimana literasi, numerasi, karakternya seperti apa, lingkungan belajar yang nyaman bagaimana. Sehingga profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tidak mandiri, gotong royong, kreatif, dan berpikir kritis, itu bisa kita wujudkan. Mudah-mudahan kita bisa secara sinergi UPT-UPT yang ada dari dukungan Dinas Pendidikan, kemudian kementerian, lembaga terkait bisa mensupport pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Namun sebelum kami akhiri dengan seizin Bapak Ibu sekalian dan senantiasa kita mohon bimbingan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar dengan topik beban kerja guru dan dapodik di kurikulum Merdeka telah dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya nyatakan dibuka. Namun sebelum saya akhiri, izinkan saya membaca sebuah pantun ya Pak Sinta ya. Silakan Bapak. Ya, merayakan kemerdekaan dengan panjat pinang. Cakep. Pinang ditata berjajar-jajar. Cakep. Tugas guru bukanlah semata beban. Dengan senang Cakep. wujudkan merdeka belajar. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, Ada lagi Pak pantunnya, Pak? ini Pak Kem ini. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih sekali Wah, kepada Bapak Ibu narasumber, rekan-rekan sahabat GTK. Selamat mengikuti webinar, mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan bisa membantu dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu apa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Om, Namo Buddhaya Waalaikumsalam. Salam. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Direktur Rahmadi yang telah berkenan untuk memberikan sambutan serta membuka secara resmi seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar dengan tema beban kerja guru dan dapodik di kurikulum Merdeka pada siang hari ini. Baik, sahabat GTK yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pemaparan materi dengan tema regulasi beban kerja guru oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek RI. Selamat siang, Ibu Dian Wahyuni. Selamat siang, Mbak Sinta. Baik, untuk efisiensi waktu kepada Ibu Dian Wahyuni SH MED, disilahkan. Terima kasih Mbak Sinta, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Direktur Guru Pendidikan Dasar, Pak Rahmadi, Bapak Ibu narasumber pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu peserta, wakil dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Pengawas, Guru, sahabat-sahabat GTK, senang sekali
pada siang hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru selaku sahabat GTK. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini adalah merupakan kesempatan yang sangat berharga menurut saya, di mana kami dari Kemendikbudristek bisa menyampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan terbaru, di mana dalam seri webinar ini adalah khusus terkait dengan beban kerja guru di dalam pelaksanaan kurikulum. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, seperti yang disampaikan tadi dari Ibu MC, maka saya akan tayangkan paparan terkait dengan beban kerja guru. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui di dalam implementasi kurikulum pasti sangat berkaitan erat dengan beban kerja guru. Ya, di dalam kurikulum yang baru, bagaimana beban kerja guru dari masing-masing guru yang sudah punya sertifikat pendidik untuk mata pelajaran tertentu. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, saya mencoba mengingatkan kembali bahwa kita punya Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Ini mohon maaf, saya salah nulisnya. Jadi di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa beban kerja guru itu mencakup kegiatan pokok mulai dari merencanakan, Bapak Ibu, lalu melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Nah, sebagaimana juga disampaikan di dalam undang-undang tersebut, bahwa beban kerja guru itu sekurang-kurangnya adalah 24 jam tatap muka, sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka. Dan itu dilaksanakan dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, terkait ketentuan lebih teknis, ini diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintahnya. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu, di dalam ketentuan peraturan pemerintahnya, di dalam pasal 52 PP 19 tahun 2017 tentang perubahan atas PP 74 tahun 2008 tentang guru. Jadi, Bapak Ibu, PP 74 tahun 2008 tentang guru ini sudah mengalami 1 kali perubahan, yaitu dengan PP 19 2017. Di situ juga ditegaskan kembali terkait dengan kegiatan pokok seperti apa yang ada di dalam undang-undang. Dan di sini pun disampaikan ketentuan yang lebih teknis terkait dengan beban kerja guru tersebut akan diatur di dalam peraturan menteri. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, sebagaimana mandat di dalam PP 19 bahwa akan diatur lebih teknis terkait dengan beban kerja guru, yaitu di Permendikbud 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, di dalam pasal 2-nya itu ditegaskan, Bapak Ibu, ini menegaskan kembali apa yang disampaikan di dalam Undang-Undang dan PP, bahwa sesungguhnya guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah itu adalah melaksanakan beban kerja 40 jam dalam 1 minggu. Nah, di dalam beban kerja ini, Bapak Ibu, ini dibagi kapan waktu kerjanya dan kapan waktu istirahatnya. Jadi 40 jam dalam 1 minggu itu adalah 37,5 jam itu adalah waktu kerja efektifnya kita. Dan 2,5 jam itu adalah jam istirahat. Manakala sekolah akan menambahkan jam istirahat, itu tidak bisa mengurangi beban kerja yang 37,5-nya. Jadi seperti itu. Jadi paling tidak beban kerja kita sebagai seorang pegawai itu adalah 40, di mana dibagi 37,5 jam adalah kerja efektifnya dan 2,5 jam adalah istirahatnya. Lanjut. Nah, di dalam pasal 3 itu dikatakan, Bapak Ibu, bahwa yang beban kerja efektif tadi, yang 37,5 jam tadi, itu adalah melaksanakan apa-apa yang dimandatkan di dalam undang-undang. Mulai dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih, serta melaksanakan tugas tambahan. Dan semua kegiatan-kegiatan tadi, Bapak Ibu, khususnya untuk yang warna hijau, yang melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, ini dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Di dalam pasal 4-nya itu dijelaskan lebih detail. Ya, jadi tugas guru merencanakan pembelajaran itu meliputi yaitu mulai pengkajian kurikulum, pengkajian program tahunan, juga bagaimana membuat rencana pelaksanaan pembelajaran,
dan juga pembimbingan sesuai dengan standar proses seperti itu. Nah, sementara melaksanakan pembelajaran itu sendiri, Bapak Ibu, tentu saja merupakan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya, gitu ya. Jadi di dalam ayat 2-nya itu melaksanakan pembelajaran itu adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang di dalam RPP ataupun RPL bagi guru bimbingan yang Bapak Ibu sudah buat. Lanjut. Nah, pelaksanaan pembelajaran tadi Bapak Ibu inilah yang merupakan beban kerja yang harus dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka sampai dengan paling banyak 40 jam. Begitu juga bagi ibu-ibu, Bapak Ibu yang sebagai guru bimbing ataupun Bapak Ibu yang sebagai pembimbing teknologi informasi komunikasi, itu beban kerja setahunnya itu harus menampung 5 rombel dalam 1 tahunnya. Lalu pelaksanaan kegiatan berikutnya adalah menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan Bapak Ibu dan juga bagaimana membimbing dan melatih peserta didik dalam kegiatan-kegiatan ko dan ekstrakurikuler. Nah, di samping kegiatan-kegiatan tadi, Bapak Ibu, ada juga yang disebut dengan tugas tambahan guru. Dan tugas tambahan ini tentu saja merupakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok, gitu ya. Jadi ada dari Bapak Ibu ini yang diangkat sebagai wakil kepala sekolah, ada yang diangkat sebagai ketua program, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi pada sekolah menengah kejuruan, ataupun sebagai pembimbing khusus, ataupun ada tugas-tugas tambahan lain yang tidak termasuk dalam huruf A sampai E tadi yang saya sebutkan. Seperti itu. Nah, tugas-tugas tambahan yang A sampai E tadi dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu, bukan di Satminkal lainnya. Jadi untuk wakil kepala sekolah, ketua program, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, ataupun pembimbing khusus, ini semuanya harus dilaksanakan di satuan administrasi pangkal Bapak Ibu semua sebagai guru. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tugas tambahan yang tadi saya sebutkan dari huruf A sampai E tadi sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala perpustakaan dan sebagainya, itu dapat diekuivalensikan 12 jam tatap muka ataupun bagi guru bimbingan konseling, maka ini dapat diekuivalensikan mengampu 3 rombongan belajar dalam 1 tahun. Seperti itu. Nah, tugas tambahan sebagaimana dimaksud tadi huruf itu diekuivalensikan dengan 6 jam tatap muka. Jadi untuk tugas tambahan yang tidak saya sebutkan tadi, di luar huruf A sampai dengan E yang wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, itu diakui 6 jam tatap muka. Lalu tugas tambahan lainnya yang tidak termasuk wakil kepala sekolah tadi, apa saja sih yang dapat diakui 6 jam? Yaitu adalah Bapak Ibu yang bertugas sebagai wali kelas, sebagai pembina OSIS, sebagai pembina ekstrakurikuler, sebagai koordinator PKB, sebagai guru piket, sebagai ketua LSP PI P1, sebagai penilai kinerja guru, sebagai pergurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan atau Bapak Ibu kalau mendapat tugas sebagai tutor pada pendidikan jarak jauh. Maka beban-beban ini dapat diakui Bapak Ibu mengampu 6 jam tatap muka. Seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tugas tambahan lain tadi ya, yang dari huruf A sampai huruf G yang saya sebutkan tadi, semua dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya. Nah, tugas tambahan ini, Bapak Ibu, dapat dihitung sebagai pemenuhan jam tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, tugas tambahan lain yang tadi, itu diekuivalensikan secara kumulatif. Misalnya Bapak Ibu sebagai guru piket, lalu Bapak Ibu sebagai wali kelas, Bapak Ibu sebagai pengurus organisasi, itu bisa dijumlahkan secara kumulatif dan paling banyak jam tatap muka. Nah, pelaksanaan 2 atau lebih tugas tambahan yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu, oleh guru bimbingan konseling ataupun guru TIK, ini dapat diakui mengampu 1 rombongan belajar per tahun. Nah, guru-guru yang mendapat tugas tambahan lain tadi, ini wajib memenuhi
pembelajaran tatap muka, paling sedikit 18 jam tatap muka. Jadi, sisanya Bapak Ibu, guru-guru tersebut tetap harus memenuhi paling tidak 18 jam tatap muka. Ataupun bagi guru BK atau guru bimbingan TIK, paling tidak dia harus memenuhi 4 rombongan belajar. Nah, dalam kondisi tertentu, ternyata masih juga tidak dapat dipenuhi ya pemenuhan 18 jam tatap muka tadi. Maka guru-guru dimaksud dapat memenuhi dengan mengajar di tempat satuan pendidikan lain. Nah, satuan pendidikan lain itu harus ada pada zonanya. Zona yang ditetapkan oleh masing-masing dinas pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, guru-guru yang tidak dapat memenuhi beban mengajar tadi dapat memenuhi beban mengajarnya pada satuan pendidikan lain pada zonanya. Nah, guru mata pelajaran tadi, Bapak Ibu, melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu pada satminkalnya. Jadi paling tidak 12 jam tatap mukanya itu harus dipenuhi dulu di satminkalnya. Maka sisanya itu dia bisa penuhi di satuan pendidikan lain sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh masing-masing dinas pendidikan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pemenuhan paling sedikit 24 jam tatap muka ini dapat bagi guru-guru yang dalam kondisi, Bapak Ibu, jadi ada guru-guru secara ketentuan minimum di dalam struktur kurikulum itu tetap nggak bisa dipenuhi, gitu ya, karena memang jam kurikulumnya itu hanya sedikit dan juga rombelnya cuma sedikit, sehingga dipaksakan pun guru tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan 24 jam tatap mukanya. Jadi ini dikecualikan bagi guru tersebut, juga bagi guru-guru pendidikan khusus, guru-guru pendidikan layanan khusus, dan juga bagi guru-guru yang mengajar pada sekolah Indonesia luar negeri, seperti itu. Nah, pemenuhan pelaksanaan bimbingan konseling pun atau guru pembimbing TIK, Bapak Ibu, ini pun juga dapat dikecualikan dalam hal rombongan belajar dalam satuan pendidikan tersebut kurang dari 5 rombel. Maka bagi guru-guru tersebut pun dapat dikecualikan pemenuhan untuk mengajar di dalam 5 rombongan belajar dalam 1 tahun. Seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana dengan beban kerja guru di dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka? Nah, Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menerbitkan Bapak Ibu terkait dengan Kepmendikbud 262 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, di dalam ketentuan ini pun ditegaskan kembali, Bapak Ibu, bahwa beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang tadi saya sebutkan, yaitu Permendikbud 15 tahun 2018. Nah, beban kerja pun sama, sesuai dengan ketentuan dari peraturan dimaksud, mulai dari merencanakan sampai dengan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok. Lalu di situ pun ditegaskan kembali bahwa kegiatan pokok guru itu adalah paling sedikit harus menempuh 24 jam tatap muka, paling banyak 40 jam tatap muka. Lalu bagaimana perhitungan kegiatan pokoknya? Di dalam Kepmen pun ditegaskan, Bapak Ibu, paling tidak kepala sekolah itu menghitung berapa sih kebutuhan jam tatap muka di dalam 1 tahun bagi 1 orang guru. Maka di dalam pemenuhan dalam 1 tahun itu berapa jam, dicoba dibagi dengan per minggunya, sehingga akan menghasilkan berapa jam kira-kira guru harus memenuhi beban kerjanya di dalam 1 minggu. Jadi beban kerja 1 tahun dibagi dengan beban kerja 1 minggu, apakah menghasilkan 24 jam tatap muka apa tidak. Nah, pemenuhan beban kerja ini pun Bapak Ibu adalah untuk melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan yang dilakukan di kegiatan intra, ko, dan ekstrakurikuler. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana dimuat di dalam Kepmen dimaksud, Bapak Ibu,
untuk pemenuhan beban kerja guru pada Satuan Pendidikan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka, tentu saja Bapak Ibu harus memperhatikan jumlah jam yang ada di dalam kurikulum tersebut. Jadi pelaksanaan kurikulum merdeka dapat tercapai apabila jumlah guru pada Satuan Pendidikan Pelaksanaan Kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan. Maka kepala sekolah itu bertugas untuk menghitung kebutuhan guru berdasarkan pemenuhan beban kerja sebagaimana yang dituangkan di dalam struktur kurikulum merdeka. Nah, nanti Bapak Ibu, apabila tidak dapat terpenuhi 24 jam beban mengajarnya, maka barulah guru-guru tersebut diberikan tugas tambahan dan atau tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Jadi yang untuk nomor 1 tadi beban mengurangi beban kerjanya sampai dengan 12 jam, tapi kalau yang untuk nomor 2 itu adalah paling banyak 6 jam tadi. Nah, di samping itu juga bagi guru-guru berdasarkan Kemendikbud 262 yang bertugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu pun diakui pengurangan beban mengajarnya. Lanjut. Lalu apa sih sebenarnya tugasnya dari koordinator proyek profil Pancasila ini? Nah, Bapak Ibu yang ditunjuk nanti sebagai koordinator proyek, maka bertugas mengembangkan kemampuan ataupun kepemimpinan dalam pengelolaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di masing-masing satuan pendidikan. Dan bagaimana juga Bapak Ibu yang ditunjuk nanti mengelola sistem yang dibutuhkan oleh pendidik sebagai fasilitator proyek penguatan profil Pancasila. Di samping itu juga koordinator ini bertugas memastikan kolaborasi pembelajaran itu terjadi di antara pendidik dari berbagai mata pelajaran. Karena proyek ini bisa merupakan gabungan dari berbagai mata pelajaran, oleh karenanya koordinator ini harus memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi di antara para pendidik yang mengampu masing-masing mata pelajaran tadi. Dan juga bagaimana koordinator ini memastikan tujuan dan asesmen pembelajaran yang diberikan sesuai dengan capaian profil pelajar Pancasila dan juga kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Dan nanti bukti dari pelaksanaan tugasnya, koordinator itu harus menyampaikan surat tugasnya, harus menyampaikan program dan jadwal kegiatan sebagai koordinator proyek, dan juga harus menyampaikan laporan hasil kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu perhitungannya tugas tambahan sebagai koordinator proyek. Jadi untuk setiap rombel itu dapat diakui 2 jam gitu. Dan paling banyak setiap koordinator itu mengampu 3 rombongan belajar. Jadi nanti akan ada pengakuan beban belajarnya sampai dengan 6 jam pelajaran. Nah, di samping itu Bapak Ibu di dalam kurikulum Merdeka ini, jadi setiap 36 peserta didik ini pelajaran pilihan, kalau seandainya ada lebih dari 36 dalam satu kelas, maka dia dapat membuka rombongan belajar baru. Di samping itu juga untuk pilihan kelas 11 dan kelas 12 ini tidak ada syarat minimum peserta didik untuk membuka atau menawarkan mata pelajaran baru. Nah, di samping itu Bapak Ibu, dalam hal terdapat guru-guru mata pelajaran seni dan prakarya atau mata pelajaran dari kelompok pilihan SMA atau MA, ataupun mata pelajaran pilihan dari SMA, MAK, yang telah diberikan tugas tambahan lain, apakah itu sebagai wali kelas ataupun itu sebagai koordinator proyek, akan tetapi tetap tidak dapat memenuhi 24 jam tatap muka, maka bagi guru-guru tersebut, apabila ketika dia sebagai pelaksana kurikulum 2013 telah memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam, maka dia tetap diakui memenuhi beban mengajar 24 jam. Jadi sekali lagi, kalau ada guru, Bapak Ibu, dari guru-guru yang 1, 2, 3 ini, guru seni prakarya, mata pelajaran kelompok pilihan, atau mata pelajaran pilihan di SMK atau MAK, dia walaupun sudah ditunjuk sebagai koordinator proyek ataupun tugas tambahan lain, tapi tetap tidak bisa memenuhi 24 jam tatap muka per minggu karena perubahan struktur kurikulum, maka guru tersebut tetap dapat diakui memenuhi 24 jam tatap muka jika pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 itu telah memenuhi beban paling singkat 24 jam tatap muka per minggu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu
terkait dengan linearitas di dalam kurikulum Merdeka, bagi guru-guru mata pelajaran IPAS di SD, ini dapat diampu oleh guru-guru yang punya kualifikasi atau sertifikat pendidik guru kelas. Begitu juga IPAS SDLB, ini pun bisa diampu oleh guru-guru yang punya kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik guru kelas di SLB ataupun bidang studi IPA ataupun IPS yang ada di SDLB. Nah, bagi mata pelajaran informatika, sekolah menengah SMP ataupun SMA, ini dapat diampu oleh guru-guru yang mempunyai kualifikasi akademik ataupun sertifikat pendidik Bapak Ibu di bidang ilmu komputer, ilmu informatika, ataupun TIK, ataupun matematik, dan ilmu pengetahuan alam ataupun sains. Jadi untuk guru-guru yang saya sebut tadi, sepanjang dia punya kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik di 4 hal tadi, maka dia dapat mengampu mata pelajaran informatika. Nah, mata pelajaran IPA dalam struktur kurikulum pada SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat di kelas 10 itu dapat diajarkan oleh guru-guru dengan kualifikasi akademik sarjana ataupun sertifikat pendidik guru fisika, guru kimia, atau guru biologi untuk guru-guru pada mata pelajaran IPA. Sementara untuk guru-guru mata pelajaran IPS di SMA itu dapat diampu oleh guru-guru yang punya kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik sejarah, geografi, ekonomi, dan atau sosiologi. Sementara Bapak Ibu, untuk guru-guru yang mata pelajaran seni tari, seni musik, seni teater, dan seni rupa di SMP maupun SMA, itu bisa diampu oleh guru-guru yang punya kualifikasi akademik sarjana pendidikan seni atau sarjana seni dan atau sertifikat pendidik seni budaya ataupun kualifikasi akademik sarjana dan atau sertifikat pendidik sesuai dengan mata pelajaran seni yang diajarkan. Seperti itu. Lanjut. Untuk mata pelajaran mulok di SD, Bapak Ibu, itu bisa diajarkan oleh guru-guru. Jadi mata pelajaran di SD terkait dengan, terkait dengan guru-guru agama, guru jasmani, guru bahasa Inggris, ataupun mulok, itu dapat diajarkan oleh guru kelas. Sementara untuk guru bahasa Inggris, Bapak Ibu, di SD, ini dapat diajarkan oleh guru kelas yang memiliki kompetensi bahasa Inggris, atau guru bahasa Inggris yang tersedia di SD tersebut, atau guru bahasa Inggris di SD atau SMP yang terdekat. Itu bisa ditugaskan untuk mengajar bahasa Inggris di SD. Lalu juga bagi mahasiswa sebagai pelaksana program Merdeka Belajar ataupun Kampus Merdeka, itu bisa mengajarkan bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, untuk mulok, Bapak Ibu, ini bisa diajarkan oleh guru kelas yang memiliki kompetensi mulok. Bisa juga guru mulok itu diajarkan oleh guru-guru muatan lokal yang ada di sekolah tersebut, ataupun guru mulok ini bisa diajarkan oleh guru SD, SMP, atau SMP terdekat yang ditugaskan, yang akan diakui beban kerjanya. Jadi kalau ada sekolah-sekolah di sekitar ingin mengajarkan mulok di satuan pendidikan tersebut, maka ini diperkenankan. Begitu juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang melaksanakan program Kampus Merdeka, maka itu pun bisa mengajarkan mulok di sekolah tersebut. Sementara untuk guru-guru pelajaran program kebutuhan khusus, ini bisa diajarkan oleh guru pendidikan khusus, guru mata pelajaran lain, atau guru kelas yang dinilai layak untuk mengajar di satuan pendidikan tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, untuk yang IPAS, IPA, IPS, ini mata pelajaran IPAS yang ini dapat diampu oleh paling banyak 6 guru kelompok IPA. Ini bagi yang guru-guru yang melaksanakan kurikulum Merdeka, maka sesuai dengan Kepmendikbud 262 ini untuk guru-guru yang ada di SMK, maka mata pelajaran IPAS ini dapat diampu paling banyak oleh 6 guru kelompok IPA dan atau IPS disesuaikan dengan karakteristik bidang keahliannya. Begitu juga Bapak Ibu untuk mata pelajaran seni tari, seni musik, seni teater, seni rupa, ini dapat diampu oleh guru-guru yang mempunyai kualifikasi akademik di bidang seni tadi, Bapak Ibu, atau sesuai dengan kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Begitu juga untuk mata pelajaran dasar-dasar program keahlian, ini dapat diampu oleh paling banyak 12 guru
mata pelajaran konsentrasi keahlian dan proyek kreatif kewirausahaan ini dapat diampu oleh paling banyak 5 orang guru. Untuk mata pelajaran praktek kerja lapangan, Bapak Ibu, ini dapat diampu paling banyak oleh 44 orang guru. Sementara mata pelajaran pilihan dapat diajarkan oleh paling banyak 4 orang guru di kelas 11 dan paling banyak 6 orang guru pada kelas 12. Seperti itu. Lanjut. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan beban kerja guru. Kalau seandainya Bapak Ibu guru ingin mendapatkan peraturan-peraturan ini, Bapak Ibu duhnya Bapak Ibu di jdih.kemdikbud.go.id, sehingga Bapak Ibu terkait dengan materi-materi atau peraturan-peraturan yang ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Ibu dapat langsung mengunduh pada jdih.kemdikbud.go.id. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Madip Pujangga, guru mata pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 1 Basarang, Kabupaten Kapuas. Sekolah saya menjadi salah satu pelaksana program sekolah penggerak Angkatan 1. Lebih dari 1 semester ini, kami telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah. Selama mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ada banyak perubahan pembelajaran yang dilakukan, khususnya dalam mengenali potensi anak dan memberikan mereka pembelajaran yang relevan. Pada kurikulum sebelumnya, kita mengenal kompetensi dasar. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, kita menggunakan capaian pembelajaran yang lebih sederhana dan lebih nyaman. Melalui komunitas belajar, kami diberikan kepercayaan dan kemerdekaan untuk mendesain kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan, menentukan tujuan dan desain pembelajaran yang dibutuhkan oleh para murid. Terima kasih, Bapak. Dalam kurikulum Merdeka, kami dibantu dengan platform Merdeka Mengajar yang banyak berisi tentang pelatihan mandiri, video-video inspirasi, dan tata cara melakukan asesmen diagnostik. Saya telah melakukan asesmen diagnostik kepada murid-murid sampai dengan tahap analisis. Data kondisi literasi dan numerasi, gaya belajar, serta minat para murid saya gunakan untuk mendesain pembelajaran. Pada materi sistem ekspresi manusia, saya memetakan anak berdasarkan minat pada video, infografis, ataupun dengan PowerPoint. Saya mengajak anak-anak berdiskusi kelompok untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Nanti anak-anak yang secara kreatif saling menjelaskan dengan membuat bahan presentasi melalui berbagai bentuk hasil tugas. Ada yang presentasi dengan video, infografis, maupun PowerPoint. Dari sini kita lihat, bukan hanya anak-anak saja yang belajar, tetapi sebagai guru, saya juga belajar dari kemampuan dan kreativitas yang mereka miliki. Selain asesmen diagnostik, para murid saya ajak untuk menilai diri sendiri, dan ada juga penilaian sesama teman. Saya juga melakukan penilaian formatif dan sumatif untuk melihat progres dari setiap murid. Proses asesmen ini menjadikan saya lebih menghargai potensi yang ada dan tidak cepat memberikan penilaian akhir. Satu hal lagi yang saya sukai dari kurikulum Merdeka ini adalah saat ujian sekolah. Dulu kita menyusun soal ujian dengan MGMP tingkat kabupaten. Nah, saat ini yang membuat soal ujian adalah MGMP tingkat satuan pendidikan. Sehingga soal yang dibuat betul-betul sesuai dengan kondisi anak yang kita ajar. Kurikulum Merdeka ini memacu kita sebagai guru untuk terus belajar, berkarya, dan mendorong anak-anak lebih kreatif. Ini semua adalah harapan baru
bagi embrio pendidikan Indonesia untuk 100 tahun Indonesia Merdeka. Baik, tadi sudah sama-sama kita saksikan video testimoni implementasi kurikulum Merdeka platform Merdeka Mengajar. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Karo Dian Wahyuni yang sudah menyampaikan materi regulasi beban kerja guru. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Karo tadi bahwa regulasi beban kerja guru dapat dilihat di jdih.kemdikbud.go.id. Baik, sahabat GTK, tidak lupa saya mengingatkan kembali kepada sahabat GTK yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa ditulis di kolom Q&A di media Zoom. Nanti akan kami bacakan untuk pertanyaan yang sudah dipilih. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan materi regulasi, maksud saya materi yang kedua yaitu materi pengisian Dapodik bersama 2 orang narasumber yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Selamat siang. Yang pertama saya sapa dulu ya Bapak Nafis Hoirul Huda Eskom dari Supokja Dapodik dan Transformasi Digital Sentijan Paut Dasman. Selamat siang Pak Nafis. Selamat siang Mbak Sinta. Baik. Yang kedua saya sapa dulu boleh ya Pak Nafis. Ada Bapak Listianto Adi Nugroho MT dari Supokja Analisis Data Guru dan Tenaga Kependidikan Sentijan GTK. Selamat siang Pak Listianto. Siang Mbak Sinta. Oke, baik. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Nafis Hoirul Huda mengenai teknis pengisian kurikulum Merdeka. Sebagai efisiensi waktu, kepada Bapak Nafis Hoirul Huda disilahkan. Oke. Terima kasih Mbak Sinta untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, mungkin coba izin share screen-nya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini mungkin yang sudah ditunggu-tunggu juga oleh Bapak Ibu yang melaksanakan kurikulum Merdeka ya di sekolahnya. Kemarin juga kami sempat mendapatkan beberapa pertanyaan juga, Pak, kenapa kurikulum kami masih belum berubah jadi kurikulum Merdeka dan seterusnya. Nah, mungkin nanti akan saya coba jelaskan beberapa hal. Mungkin selanjutnya dulu. Next. Jadi, oke. Jadi mungkin nanti yang akan kita bahas yang pertama terkait dengan dasar hukumnya, kebijakan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di Dapodik itu seperti apa. Kemudian kategori pelaksananya, ya, kategori pelaksana mungkin yang Bapak Ibu tahu juga pelaksana kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi 3 ya. Ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah itu nanti implementasi di Dapodiknya seperti apa, nanti kita coba bahas juga. Kemudian teknis pengisian aplikasi Dapodiknya, kemudian fitur-fitur yang kita coba sesuaikan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan, itu nanti seperti apa. Next. Ya, mungkin dari dasar hukum ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran ini kemarin sudah ada Kemendikbud ya, Kemendikbudristek nomor 262/M/2022. Kemudian kemarin juga ada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 44/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Next. Kemudian ada satu lagi keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 24/H/KR/2022 tentang konsentrasi keahlian SMK atau MAK pada kurikulum Merdeka. Nah, ini dasar hukum yang kita pakai untuk untuk kita jadikan juga validasi di Dapodik ya Bapak Ibu ya. Next. Kemudian dari kategori pelaksana mungkin Bapak Ibu juga sudah terinfo ya. Jadi bahwa untuk kategori pelaksana kurikulum Merdeka ini ada 3.
Yang pertama itu mandiri belajar, kemudian ada mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, mandiri belajar ini satuan pendidikan menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Berarti kurikulum yang masih dipakai itu masih kurikulum yang lama, tapi beberapa bagian ini sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Kemudian mandiri berubah ini menggunakan kurikulum merdeka, menggunakan perangkat ajar yang disediakan dan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi secara sederhana. Berarti sudah mulai mengimplementasikan kurikulum merdekanya. Kemudian mandiri berbagi, satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan perangkat ajar secara mandiri. Nah, kalau status di Dapodiknya seperti apa? Jadi ini kita coba bagi berdasarkan status implementasinya ya, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, untuk yang mandiri belajar, karena ini masih, tadi mungkin dijelaskan masih menggunakan kurikulum yang sebelumnya tanpa mengganti kurikulum, berarti di Dapodiknya ini status pelaksanaan kurikulumnya masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian untuk mandiri berubah dan berbagi, ini sudah pakai kurikulum merdeka. Kemudian untuk sekolah penggerak dan SMKPK ya Bapak Ibu kemarin, ini menggunakan kurikulum merdeka. Ya, next. Nah, untuk penanda Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu sekolahnya masuk ke dalam tadi SK Kaban Beskap ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penandanya di beranda yang ada di Dapodik itu nanti akan muncul implementasi kurikulum merdekanya dia menggunakan apa. Nah, banyak pertanyaan yang masuk ke kami, Pak, nama sekolah saya sudah masuk ke SK, tapi kenapa status implementasi kurikulumnya masih K13? Coba dicek lagi apakah statusnya itu mandiri belajar, mandiri berbagi, atau mandiri berubah. Karena kalau masih mandiri belajar, seperti yang saya jelaskan tadi, kurikulum yang dipakai itu masih kurikulum 2013. Nah, kalau sudah implementasi kurikulumnya sudah muncul merdeka, ini berarti nanti juga akan ada penyesuaian ya Bapak Ibu ya untuk pengisian mata pelajarannya, pengisian rombongan belajarnya, dan kalau untuk yang SMA itu biasanya akan agak sedikit berbeda, ada tambahan jenis rombongan baru. Oke, next. Nah, untuk teknis pengisiannya Bapak Ibu, untuk teknis pengisian yang pertama untuk yang jenjang SMA, SMK, dan kesetaraan, ini saat membuat trombel kan pasti ditanya ya, ini program keahlian atau konsentrasi keahlian atau program yang dilayani itu apa. Nah, ini nanti perlu ditambahkan dulu Bapak Ibu. Kemudian pengisian program dan layanan di jenjang SMA kesetaraan dilakukan melalui aplikasi Dapodik. Tapi untuk yang SMK, untuk pengisian program dan konsentrasi keahlian di jenjang SMK ini dilakukan melalui manajemen Dapodik yang dikelola oleh teman-teman di dinas provinsi ya. Karena untuk penambahan kompetensinya ada di manajemen Dapodik. Next. Nah, ini mungkin untuk contohnya Bapak Ibu untuk tampilannya. Jadi nanti ada di menu data rinci sekolah, kemudian program pengajaran yang dilayani ini bisa ditambahkan untuk yang SMA ya, bisa ditambahkan di melalui aplikasi Dapodik, ditambahkan next, diklik menu tambah, kemudian nanti cari yang keywordnya itu umum gitu ya, Merdeka umum, nanti dipilih, kemudian tutup dan simpan. Nah, next. Kemudian untuk yang kesetaraan juga kurang lebih sama gitu ya Bapak Ibu, seperti yang di SMA, terlebih untuk yang paket C ya, karena yang setara dengan SMA itu paket C, itu bisa ditambahkan paket C umum ya, ditambahkan klik menu tambah dan pilih nanti paket C umum. Next. Tapi itu nanti perlu dipastikan flagging atau status kurikulum yang di depan tadi ya harus sudah merdeka. Next. Oke. Nah, kemudian untuk yang SMK ini nanti ditambahkan di
di dinas terlebih dahulu. Nah, nanti setelah ditambahkan di dinas, nanti dari sekolah itu tinggal melakukan tarik data. Next, Mbak, mungkin. Jadi setelah nanti ditambahkan di dinas ya, ini di dinas yang melakukan penambahannya, dipilih nanti sekolahnya, next. Kemudian nanti ada menu untuk menambahkan kompetensi kalian di sana. Tinggal dipilih kompetensi kaliannya, dia mau pakai kompetensi kalian apa yang diajarkan di sekolah tersebut. Oke. Nah, ini ada sedikit perbedaan penamaan ya Bapak Ibu ya, kalau untuk yang kelas 10 dan kelas 11, 12 gitu ya. Kalau di SMK itu kelas 10 itu yang dipilih adalah program kalian. Makanya di situ tidak ada penandanya. Kalau yang kelas 11, 12 itu penandanya ada dalam kurung K. Itu menunjukkan bahwa ini sudah masuk ke konsentrasi keahliannya. Oke, next. Oke, ini contohnya, next. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti bisa unduh saja untuk seluruh kurikulum Merdeka yang SMK ya Bapak Ibu ya, di link tersebut di s.id/struktur -KM-SMK. Oke, next. Nah, kemudian untuk pengisian rombelnya, ini mungkin yang sering ditanyakan juga di kami. Nanti ada penambahan rombel, kemudian pengisian pembelajarannya, yang kemarin juga sering ditanyakan untuk pengisian koordinator P5 itu seperti apa, pemilihan tema itu seperti apa, kemudian matpel pilihan untuk yang SMA itu nanti seperti apa. Next. Nah, untuk rombongan belajar, untuk rombongan belajar bagi yang status kurikulumnya itu adalah kurikulum Merdeka, secara otomatis di Dapodiknya kami memberikan validasi ya Bapak Ibu ya. Jadi rombongan belajar yang bisa dipilih di tingkat awal itu adalah kurikulum Merdeka. Jadi nanti ditandai dengan pemilihan kurikulumnya. Atau kalau yang di SMA berarti nanti pilih yang program dilayaninya Merdeka Umum yang tadi udah dipilih. Kalau untuk yang untuk yang SMP dan SD itu tinggal nanti ditandainya otomatis nanti di pilihan kurikulumnya. Nah, next. Kemudian untuk yang SD ini masih seperti tahun lalu yang untuk sekolah penggerak sebenarnya pengisiannya kurang lebih sama. Jadi di SD Bapak Ibu nanti untuk guru kelas itu masih bisa di-input ya Bapak Ibu ya. Di guru kelas itu nanti ada mata pelajaran mata pelajarannya itu guru kelas SD, MI, SLB. Kemudian jumlah jamnya itu 24 jam, maksimalnya juga 24 jam. Nah, untuk mata pelajaran yang lain gitu ya, mata pelajaran yang lain yang diampu oleh guru kelas tersebut, karena di sini kan kalau sesuai dengan struktur kurikulum itu didata untuk yang mata pelajaran yang diampu ya. Mata pelajaran yang lain itu nanti bisa diisikan jamnya 0 saja karena itu sudah sudah terhitung dari guru kelas yang tadi sudah diisikan. Nah, kemudian untuk PJOK ini silahkan diisikan. PJOK biasanya guru lain ya yang mengisi. Untuk jam maksimalnya kita kemarin sesuaikan Bapak Ibu dari struktur kurikulum yang ada. Kalau dilihat di Kemendikbud itu ya, di Kemendikbud itu untuk alokasi jamnya itu kan 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, karena di Dapodik ini masih masih digunakan untuk yang K13 juga, jadi untuk alokasi jamnya kita konversi ke per minggu Bapak Ibu. Jadi kalau asumsinya 1 tahun itu 36 minggu, jadi dan 1 JP-nya itu 35 menit ya Bapak Ibu. Jadi kita bagikan ke 36 dan untuk total jam yang bisa diampu itu kita coba konversi, kita sudah tambahkan juga untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk yang guru yang mengampu pelajaran tersebut. Jadi sebenarnya itu jamnya sudah include ya untuk jam fasilitator proyeknya udah masuk ke situ. Next.
Ini untuk yang SD, kemudian untuk yang SMP. Kalau SMP kan tidak ada guru kelas ya Bapak Ibu ya, jadi udah per mapel, ini juga sudah cukup jelas. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan yang kemarin jadi berbeda persepsi ya, kesalahan persepsi itu untuk guru yang dia mengajarkan satu guru itu kan pasti diminta untuk mengajar proyek penguatan Pancasila ya, untuk mengampu ya. Nah itu diisikannya kemarin jamnya dimasukkan ke jam penguatan pelajaran Pancasila. Nah, padahal itu sebenarnya diperuntukkan nanti untuk untuk koordinator proyek ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya jamnya sudah kita include-kan ke dalam jam maksimal gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di di struktur kurikulumnya, ini contoh yang Pancasila ya Bapak Ibu ya. Pancasila alokasi intrakurikulernya itu 72 jam per tahun ya, atau kalau dikonversi per minggu itu 2 jam. Kemudian itu ada alokasi proyek ya, untuk proyek penguatan Pancasila itu 36 jam per tahun. Kemudian kalau di total itu 108 jam. Nah, untuk jam maksimalnya kita udah pakai yang 108 bagi 36 itu dapatnya 3 jam. Jadi sebenarnya kalau udah diisikan 3 jam itu sebenarnya udah ke-include untuk yang mata pelajaran proyeknya. Next. Untuk SMA juga sama, untuk jam maksimalnya ya, jam maksimal dan konversi dari jam per tahun ke jam per minggu. Oke, next. Untuk SMK juga sama. Next. Nah, ini untuk yang pengisian IPAS ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di pilihan project IPAS itu nanti bisa dipilih di sana, kemudian setelah diisikan, nah itu nanti bisa dipilih sub mata pelajaran. Nah, di sub mata pelajarannya itu nanti temanya bisa diisi di sana. Oke, next. Nah, kemudian untuk yang dasar-dasar program kalian ini juga kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditambahkan di sub mata pelajarannya untuk jelasnya ini sebenarnya apa saja yang diajarkannya. Oke. Next, Bapak Ibu. Oke. Untuk pengisian mapel seni, jadi ini alokasi JP menyesuaikan dengan ketentuan di masing-masing jenjang sesuai Kemendikbud Ristek nomor 262 /M/M/2022. 2022. Kemudian satuan pendidikan menyediakan minimal menyediakan minimal 1 jenis seni. Kemudian peserta didik memilih 1 jenis seni ya. Jadi itu nanti dipilih salah satu untuk satu rombel gitu ya. Jadi yang diajarkan itu seni apa? Seni tari, katakanlah seni tari berarti yang diisikan di seni tarinya. Oke, next. Nah, ini untuk yang penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek penguatan Pancasila ini sebenarnya sudah include ke dalam mata pelajaran untuk yang fasilitatornya atau untuk guru yang mengampu. Nah, yang kemarin masih belum ada itu kan untuk pencatatan pencatatan koordinator proyeknya ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang ini untuk tema-temanya yang bisa dipilih nanti di dalam pembelajarannya. Next aja mungkin. Nah, untuk perekaman koordinator proyek Pancasila, pastikan nanti masuk ke dalam menu rombel, kemudian nanti diklik tombol ubah gitu ya, nanti di dalamnya next, di pembelajaran, nanti masuk ke pembelajaran. Nah, di situ ada mata pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini diisikan PTK yang mengampu itu adalah koordinator proyeknya ya.
Nanti bisa dipilih koordinator proyeknya, kemudian langkah selanjutnya itu nanti bisa memilih temanya, tema yang di AMPU itu apa saja. Jadi untuk kalau Bapak Ibu cek di Kemendikbud, untuk P5 itu sebenarnya dihitung satu rombel itu kan 2 jam ya Bapak Ibu ya, untuk untuk kepala proyeknya ya. Nah itu 2 jam per rombel. Nah itu nanti untuk menghitung si koordinator proyek ini berapa jam, itu kita sediakan slotnya di sini. Oke, next. Tapi jangan lupa perlu ditambahkan juga tugas tambahannya di PTK tersebut sebagai koordinator P5-nya. Oke, nah ini mungkin untuk yang penginputan P5. Next. Oke, kemudian setelah mata pelajarannya diisi pengampunya siapa, kemudian dari koordinator P5-nya juga sudah ditambahkan tugas tambahannya. Nah ini selanjutnya dari satuan pendidikan bisa memilih tema ya yang diampu di sana. Untuk SD itu 1-2 proyek profil dengan tema berbeda, kemudian SD atau paket A, SD MI, SDLB paket A ini 2-3 proyek, kemudian SMP dan yang setara ya Bapak Ibu ya, ini 3-4 proyek. Untuk yang SMA ini 3-4 proyek juga. Next. Oke, untuk yang kelas 11 2-3 proyek, untuk yang SMK kelas 10 itu 3 proyek dengan 2 pilihan dan 1 tema kepekerjaan. Kemudian untuk yang SMK kelas 11 2 proyek 1 pilihan dan 1 tema kepekerjaan. Kemudian untuk yang kelas 12 1 profil proyek dengan tema kepekerjaan. Nah, ini ada catatan untuk kelas 13 atau yang SMK dengan program per tahun tidak perlu melaksanakan proyek penguatan Pancasila. Jadi nggak perlu diisikan untuk proyek penguatan Pancasilanya. Next. Nah, untuk memilih memilih temanya Bapak Ibu, tadi mungkin bisa masuk ke rombongan belajarnya, kemudian nanti masuk ke pembelajaran. Next. Di pembelajarannya, terus diklik di proyek pelajar Pancasilanya, kemudian pilih tema P5-nya, itu langkah selanjutnya pilih tema P5, next. Itu nanti akan muncul pilihan tema yang tersedia. Nah, PTK yang diinputkan di sini, ini adalah PTK koordinator proyeknya ya Bapak Ibu ya, bukan guru yang menjadi fasilitator. Karena guru yang menjadi fasilitator tadi sudah masuk ke mata pelajaran ya, untuk jamnya sebenarnya, tambahan 1 jamnya. Nah ini kalau di sini yang dipilih di sekolah tersebut itu temanya tuh apa saja. Nah ini nanti mungkin yang akan jadi analisis kami untuk melihat tema apa saja yang diambil oleh sekolah gitu ya, untuk P5 ini. Oke, next. Oke, kemudian ini mungkin yang akan sedikit berbeda untuk yang SMA. SMA ini ada mata pelajaran pilihan ya Bapak Ibu ya. Kurikulum Merdeka ini menyediakan ruang agar minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dapat berkembang secara optimal, sekaligus menjadi dasar dalam memberikan pelayanan pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, ini dengan adanya keleluasan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, peserta didik diharapkan dapat bertanggung jawab pada pilihannya. Keleluasan di sini juga diharapkan untuk membuat peserta didik jadi semakin terampil dalam mengoptimalkan potensinya, ya Bapak Ibu. Next. Jadi kalau kita lihat di struktur kurikulumnya, ada beberapa mata pelajaran pilihan yang bisa dipilih, yang bisa diselenggarakan yang bisa dipilih oleh siswa. Tapi ini dengan catatan sesuai dengan ketersediaan guru ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan ketersediaan guru yang ada di satuan pendidikan. Jadi kalau katakanlah ada siswa yang minat ingin belajar bahasa Jerman nih di sekolah tersebut, tapi nggak ada guru bahasa Jermannya, ya berarti pilihan tersebut nggak bisa ya. Tapi berarti harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah juga. Nah,
setiap peserta didik ini apa namanya, alokasi masing-masing ya. Alokasi masing-masing jam itu 5 jam per minggu atau 180 jam per tahun untuk yang pilihan selain prakarya dan kewirausahaan. Kemudian pengaturan mata pelajaran lain yang dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia, ini sesuai dengan yang ada di sekolah. Kemudian setiap peserta didik wajib memilih 4-5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan. Jadi di Dapodik juga sudah ada validasinya, apa namanya, apakah peserta didik kelas 11 ya, katakanlah kelas 11 itu sudah memilih mata pelajaran pilihannya itu udah berapa gitu. Kalau dia masih 3 berarti perlu ditambah 1 lagi. Kalau udah 5 berarti itu udah maksimalnya. Kemudian untuk apa namanya, sebelumnya mungkin sebelumnya. Nah, untuk mata pelajaran pilihan di kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 ini tidak ada syarat minimum peserta didik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau katakanlah yang minat itu cuma 1 ya harusnya tetap dihitung itu untuk jamnya. Tapi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah paralel kelasnya itu bisa berapa, karena apa namanya, kalau ternyata di situ yang berminat sedikit tapi jumlah gurunya berlebih katakanlah ya, kalau bisa diampul oleh 1 guru kenapa harus lebih dari 1 guru gitu. Ini validasinya masih ada di Dapodik itu seperti itu. Jadi kalau katakanlah yang minat untuk bahasa Korea katakanlah, yang minat bahasa Korea itu ada 20 anak, ya berarti 20 anak itu digabungkan jadi pencatatannya itu digabungkan jadi 1 rombel tersendiri untuk mencatat apa namanya, peminatan tersebut. Jadi itu tidak bisa dibagi jadi 2 guru ya yang mengampung ya. Jadi 10-10 itu nanti pasti akan kena validasi. Next. Kemudian untuk mapel pilihan SMK, ini berdasarkan rencana atau passion untuk pengembangan diri ya, baik untuk berwirausaha, bekerja pada bidangnya maupun melanjutkan pendidikan. Nah ini apa namanya, mata pelajaran pilihannya juga ada di SMK. Untuk kelas 10, untuk kelas 11 dan kelas 12 ini terdiri dari mapel konsentrasi dan mapel SMA. Kemudian pelaksanaan mata pelajaran diatur lebih lanjut oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Kemudian rasio jumlah rombel ini mengikuti efisiensi rasio rombelnya. Oke, next. Nah, untuk mengisi mapel pilihan itu nanti di apa namanya, di menu rombongan belajar itu nanti ada submenu mapel pilihan. Nah, ini nanti kan Bapak Ibu nanti dapat membuatkan rombel gitu ya. Jadi ini sebenarnya pencatatannya mirip dengan lintas minat. Jadi bedanya dengan lintas minat, mungkin kalau lintas minat kan yang diajarkan itu lebih apa namanya, di lintas dari peminatannya. Tapi kalau ini peminatannya ada satu blok tersendiri, nah itu yang bisa dipilih oleh siswa. Next. Oke, untuk menambahkan nanti seperti biasa Bapak Ibu, standarnya kalau di aplikasi Dapodik ya, nanti bisa klik tambah, kemudian diisikan detailnya, kemudian ini wali kelasnya siapa, berada di ruang kelas yang mana, kemudian nanti disimpan, baru lanjut ke pembelajaran. Next. Nanti di pembelajarannya nanti bisa ditambahkan pilih mata pelajaran pilihannya. Nah, nanti akan muncul apa namanya? Akan muncul next, coba di next. Nanti akan muncul referensi apa namanya, mata pelajaran pilihan yang ada di dalam kelompok mapel pilihan tadi. Oke. Setelah itu nanti bisa disimpan dan tutup. Nanti apa namanya, mata pelajaran atau rombelnya itu nanti sudah terbuat untuk yang pilihannya. Next. Nah, setelah itu baru nanti Bapak Ibu lanjut pilih apa namanya, pilih anggota rombelnya ya yang akan masuk ke dalam peminatan itu atau mapel pilihan itu nanti siapa saja.
Nah, ini nanti tinggal ditarik aja. Kalau sudah selesai, nanti tinggal ditutup, kemudian disimpan. Next. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis pengisiannya. Pengisian di Dapodiknya ya, terkait dengan kurikulum Merdeka. Ya mungkin nanti kita bisa diskusikan ya kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Mungkin itu dari saya kembali lagi ke Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta. Baik, terima kasih kepada Bapak Nafis Khairul Huda atas materinya tadi mengenai teknis pengisian kurikulum Merdeka. Selanjutnya beralih ke materi kedua dengan Bapak Listianto Adinugroho. Baik, sudah siap Pak Listianto? Ya, siap insya Allah Mbak Sinta. Baik, kepada Bapak Listianto Adinugroho, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Dikdas Bapak Rahmadi, Ibu Karo, kemudian Wahyuni, dan Bapak Ibu narasumber, serta Bapak Ibu hadirin yang hadir di webinar kali ini. Izinkan saya menyampaikan terkait tunjangan. Sebenarnya ini sudah banyak yang paham betul sebenarnya, karena dari tahun ke tahun kita juga sudah mengalami pergantian kurikulum sebelumnya, gitu. Tunjangannya juga tetap terbayarkan tanpa masalah sebenarnya. Yang utamanya tadi mungkin sudah dijelaskan oleh rekan saya, Mas Nafis tadi, karena yang utamanya adalah pengisian di Dapodiknya sebenarnya. Lanjut mungkin ya, regulasi ini juga mungkin sudah dipahami bersama. Beban kerja tadi juga disampaikan oleh Ibu Karo, Permendikbud 13/2018, beban kerja 24 jam, itu kan yang jadi acuan. Kemudian untuk linearitas sendiri, linearitas sertifikat pendidik mana yang bisa jamnya diakui linier, mengajar mapel apa, gitu kan, itu diatur di Permendikbud 16/2019 yang merupakan perubahan dari Permen 46 2016 ya. Kemudian untuk 2012 sendiri sudah ada Permendikbud nomor 4 untuk juknis, pembayaran tunjangan profesi, TPG, TKG, dan Tamsil untuk ASN daerah. Sementara untuk yang di pusatnya Persesjen, namun ya, kurang lebih sama ini. Mungkin bisa lanjut di slide berikutnya. Kita akan ya, singkat saja, juga sudah jadi paham bersama, karena tahapan-tahapan tunjangan itu yang pertama yang memang pendataan, yaitu yang di-input dari atau diisi baik guru maupun operator yang di sekolah kan. Intinya pengisian data Dapodik ini yang harus dipastikan pengisiannya, jenis gurunya, mapelnya apa, jenis guru BK yang atau guru mapel begitu kan, itu karena perhitungannya akan berbeda gitu. Perhitungan nanti ketika validasi tunjangan profesinya. Kemudian setelah data Dapodik terisi dan tersinkron dan dikirimkan ke pusat, kami akan melakukan validasi untuk penerbitan SKTP-nya. Dan hasil validasi itu bisa dilihat di info GTK. Nah, ini kan semua juga sudah sangat paham betul sepertinya. info.gtk.go.id untuk melihat dia diakui nggak jamnya, berapa jam yang diakui, gitu kan, valid tidak, gitu, tapi tidak SK-nya, gitu. Itu semua guru dapat langsung mengecek validasinya, status yang bersangkutan, atau sudah cair malah, gitu kan. Itu di info GTK. Nah, terkadang memang di dalam prosesnya ketika sudah menginput guru gitu dan sudah ada validasi pertama, dan sudah melihat guru tersebut ternyata masih tidak valid begitu, karena masih ada kesalahan, misalnya ketika pembagian rombelnya salah, sehingga ada satu guru yang tidak kebagian rombel misalnya. Nah, itu ketika di pengisian Dapodik kemudian diperbaiki atau salah mengisi yang lain. Nah, nanti masih bisa dilakukan perbaikan di Dapodik, kemudian kita tarik lagi Dapodiknya, kita cek lagi, kita validasi kembali. Ketika sudah sesuai memenuhi persyaratan sesuai dengan juknis tunjangan tadi, ya sudah, berarti yang bersangkutan akhirnya bisa juga jadi valid. Itu yang
proses-proses yang ada di pusat. Kemudian dari validasi dari pusat pun, dari Kemdikbud, masih perlu menunggu usulan dinas gitu. Jadi di dalam aplikasi untuk memproses tunjangan ini, yaitu di Simtun, hasil data yang valid akan disampaikan kepada dinas untuk diverifikasi kembali gitu, untuk mana yang memang siap akan jadi SK gitu. Mana yang benar-benar misalnya mengajar, karena kehadiran itu kan juga yang paham di daerah gitu. Jadi nanti dinas sendiri yang akan memastikan ini guru memang kehadirannya sesuai, tidak ada izin-izin apa, maka berhak kemudian diusulkan sehingga terbit SK gitu, untuk guru tersebut. Nah, sementara selanjutnya baru pembayaran untuk yaitu ASN daerah itu dibayarkan di daerah karena sudah ada di akun fisik, sementara pusat dibayarkan di pusat atau pusatdik. Nah, ini juga tetap saja dengan usulan dinas ya, dan pembayaran itu aplikasinya Simbar atau SIM pembayaran. Lanjut mungkin. Ya, ini ilustrasi saja untuk yang dilakukan di validasi tunjangan profesi. Yang utama memang guru kan memang harus 24 jam ya terpenuhi beban kerjanya. Nah, itu memang ada sekolah-sekolah yang memang mungkin walaupun sudah gurunya tidak berlebih, gurunya memang cuma satu, tapi karena rombelnya sangat sedikit dan mapelnya juga mungkin jamnya kurang, tapi memang hanya satu-satunya guru gitu kan. Ketika kebutuhan guru kurang 24 jam bisa jadi tetap dibayarkan gitu ya maksudnya. Tetap satu gurunya. Jadi bukan berarti kalau nggak sampai 24 jam maka nggak butuh guru di situ atau nol gitu. Tetap satu gitu. Ini terjadi mungkin di sekolah daerah kondisi khusus, sekolah kondisi khusus. Itu juga yang tadi sudah disampaikan di Bukaro tadi di aturannya dapat dikecualikan gitu kan untuk CLN dan sebagainya tadi. Nah, untuk kondisi normal ya tetap harus terpenuhi ketika gurunya kurang dari 24 jam ya hanya butuh satu. Ketika mungkin 24 sampai 35 gitu, itu masih hanya perlu satu guru. Jadi kalau misalnya ada 2 guru di situ, maka ya bisa jadi yang bisa terbayarkan TPP-nya hanya satu ketika dulunya memiliki sertifikat pendidik. Nah, kalau baru dihitung 2 ketika sudah sekitar 36 jam dan seterusnya gitu. 36 jam baru bisa 2 guru atau 56 atau 60 jam gitu untuk 3 guru. Mungkin lanjut. Nah, ini contoh pengisian untuk tugas tambahan maupun equivalence. Jadi ketika hanya 3 rombel, dan ini contoh misalnya ada mapel yang 4 jam ya yang sekarang mungkin ada tambahan proyek Pancasila gitu sehingga jadi 4 jam. Mapel apa yang 3 jam kemudian rombel pelajar Pancasila atau mapel yang 2 jam dengan rombel pelajar Pancasila gitu. Intinya kita di sini kita tidak melihat dia mapel apa, intinya 4 jam 3 rombel 12 jam. Ini memang gurunya hanya satu. Ketika gurunya tidak berlebih, ekivalensi ini itu diperhitungkan. Namun ketika lebihan guru, tugas tambahan yang ekivalensi tidak diperhitungkan. Yang masih diperhitungkan hanya tugas tambahan yang utama yang seperti Wakasek, kepala alat tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Karo. Nah, ini contoh ketika ada 6 rombel dengan mapelnya 4 jam, maka kebutuhan jamnya hanya 24 jam. Nah, ini kan kalau satu guru nggak ada masalah ya, ketika 2 guru. Nah, ini kalau hanya masing-masing dapat 12 jam, tentunya dua-duanya tidak valid. Gitu. Maka bisa jadi valid ketika satunya 24 jam, satunya 0 jam, atau bisa jadi valid dua-duanya ketika ditambah dengan tugas tambahan. Ya, jadi pada prinsipnya, selama beban kerja terpenuhi, jadi kurikulum berubah pun harusnya tunjangan profesi tidak terpengaruh atau tetap bisa dibayarkan selama peraturan sesuai dengan aturan, memenuhi kriteria sesuai dengan juknis yang ada. Mungkin
lebih jelasnya nanti kalau ada pertanyaan bisa kita jawab. Tapi kalau dari sisi materi mungkin hanya ini yang kita sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Sinta. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Alias Krianto Agri Nugroho tadi sudah memberikan materi mengenai keterkaitannya dengan tunjangan guru. Mari mungkin setelah ini kita bisa menyaksikan bersama-sama video dari Mas Menteri dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15. Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan guru di lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang telah memilih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Saat ini kami juga sedang menata kembali skema masuk perguruan tinggi negeri agar sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Di tahun ajaran 2022-2023, sekolah dapat menerapkannya dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kesiapannya masing-masing. Oleh karena itu, saya minta agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak memaksakan tingkat penerapan kurikulum Merdeka. Yang perlu dilakukan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas-komunitas belajar, yaitu komunitas bagi para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Dengan komunitas belajar inilah para guru bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan melakukan refleksi atas penerapan kurikulum Merdeka di kelasnya masing-masing. Kami di Kemendikbudristek tentunya akan terus mendampingi proses penerapan kurikulum Merdeka melalui UPT-UPT di daerah dan menyediakan berbagai materi pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Kami juga menyediakan situs resmi sebagai sumber informasi terpercaya tentang kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum.kemdikbud.go.id dan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan, dan mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.
Baik, sahabat GTK yang kami sayangi, setelah kita tadi menyaksikan dua materi dari narasumber, serta sudah menyaksikan juga video dari Mas Menteri Nadiem Makarim mengenai kurikulum Merdeka, kita sekarang akan bersama-sama menyimak materi selanjutnya, yaitu materi berbagi praktik baik. Saya ada dua narasumber yang sudah bergabung dengan kita, ada dua orang kepala sekolah ya. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Agung Wijayanto. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang menjelang sore, Mbak Sinta. Oke, baik. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak Sinta. Baik, yang kedua narasumber saya ini sudah bergabung juga ada Ibu Dahlia, Kepala Sekolah Penggerak dari SMP Negeri 1 Atap Sungai Rukan, Indragiri Hiri Riau. Selamat siang Ibu Dahlia. Selamat siang Mbak Sinta. Oke, baik. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Agung Wijayanto. Kepada Bapak Agung Wijayanto, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, salam sehat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Guru Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Andes Rahmadi Widianto MA, Ibu Kepala Biro Hukum Kemendikbudristek, Ibu Dian Wahyuni SH MED, Bapak Ibu narasumber, dan juga sahabat GTK yang saya hormati. Yang pertama, bersyukur sekali ya kita pada sore hari ini berkesempatan untuk berbagi menjadi salah satu bagian dari strategi Kemendikbud untuk implementasi kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat GTK, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Karo, Ibu Dian Wahyuni dan juga narasumber sebelumnya terkait dengan Dapodik dan juga info kaitannya dengan GTK. Untuk itu perkenankan saya menyampaikan praktik baik yang sudah kami laksanakan di SMA Negeri 3 Surakarta. Sudah diperkenalkan oleh moderator Mbak Sinta Dewi, saya Agung Wijayanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Kepala SMA Negeri 3 Surakarta. Bapak Ibu, sahabat GTK yang saya hormati, next Mas. Pada tahun pelajaran 2021-2022 SMA Negeri 3 Surakarta ini merupakan salah satu sekolah penggerak untuk jenjang SMA ya, yang tentu saja implikasi dari sekolah penggerak adalah melaksanakan kurikulum Merdeka. Tadi sudah disinggung kaitannya dengan tunjangan profesi guru. Alhamdulillah dari 65 guru yang memang ada di SMA Negeri 3 Surakarta dan 51 yang memang sudah harus mempunyai haknya terkait dengan tunjangan profesi. Ini sudah pencairan tahap yang keempat, jadi sudah komplit ya beberapa hari yang lalu untuk tahun pelajaran 2021-2022, artinya tidak ada permasalahan dengan tunjangan profesi guru bagi sekolah penggerak, bagi sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Hal ini tentu kita mengacu pada regulasi yang tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Biro Hukum Kemendikbudristek yang pada saat sebelumnya yaitu dengan Kemendikbud 56 yang sekarang sudah diperbarui dengan Kemendikbud 262 tahun 2022. Sahabat GTK yang saya hormati, jadi pada prinsipnya untuk kurikulum Merdeka dan juga kalau kita bandingkan dengan kurikulum 2013 tadi Pak Nafis sudah menyampaikan pada prinsipnya sebenarnya kurikulum Merdeka itu tidak ada jam per minggu, namun kalau kita ekuivalenkan ya dengan jam tahunan per minggu, maka yang akan terjadi untuk struktur kurikulum di SMA adalah ada beberapa perubahan. Ya, perubahan yang bisa kami identifikasi adalah diantaranya pada mata pelajaran sejarah. Karena sejarah sebelumnya ada mata pelajaran di kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan juga ada perubahan di mata pelajaran matematika lanjutan karena di kurikulum 2013 ada matematika lanjutan. Sedangkan secara umum
mata pelajaran pada kelompok IPA, baik itu fisika, kimia, biologi, itu jamnya bertambah. Sementara pada kelompok mata pelajaran IPS, baik itu ekonomi, sosiologi, dan geografi itu juga mengalami penambahan. Maka yang perlu kita konsentrasikan beberapa mata pelajaran yang mengalami perubahan, yang sudah kita identifikasi diantaranya adalah sejarah, matematika, kemudian kelompok mata pelajaran IPA, kelompok mata pelajaran IPS juga tadi sudah disinggung, yaitu di mata pelajaran seni, budaya, maupun di pendidikan prakarya. Kemudian beberapa perubahan yang cukup signifikan yaitu dengan adanya mata pelajaran informatika. Ya, namun demikian secara regulasi mata pelajaran informatika di kelas 10 ini bisa diampu oleh guru-guru dari mata pelajaran MIPA. Ya, jadi ini yang kami identifikasi Bapak Ibu sahabat GTK tentang perubahan-perubahan yang perlu dicermati agar beban kerja guru ini masih dapat terpenuhi dan juga nanti harapannya tentu tunjangan profesi guru masih terus bisa cair. Next, Mas. Adapun strategi yang kami lakukan seperti hanya yang tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Biro, ya, jadi ada beberapa hal atau beberapa catatan yang ini bisa kita pergunakan ya untuk memenuhi beban guru ya. Yang pertama adalah dengan penambahan atau dengan memberikan tugas sebagai koordinator proyek ya. Jadi dengan koordinator proyek ini kita dapat memberikan paling tidak tambahan untuk per rombel itu ada 2 jam pelajaran, sedangkan maksimal ada 3 rombel. Tentu kalau yang kurang tadi ada di mata pelajaran sejarah, itu monggo nanti dari satuan pendidikan Bapak Ibu bisa mengidentifikasinya. Kemudian berikutnya juga sudah disampaikan tadi Pak Nafis bahwa tidak ada syarat minimum untuk mata pelajaran pilihan, ya, mata pelajaran pilihan itu tidak ada syarat minimal. Maka 1-2 siswa pun ini bisa diberikan layanan. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu yang masih mengidentifikasi karena pada Bapak Ibu yang mengimplementasikan kurikulum merdeka saat ini tentu masih berkutat dengan di kelas 10 ya. Untuk itu Bapak Ibu segera bisa mengidentifikasi bagaimana nanti untuk strateginya di kelas 11. Kemudian yang tadi juga sudah disampaikan Ibu Kepala Biro untuk mata pelajaran ya, mata pelajaran seni, budaya, kemudian juga mata pelajaran yang terkait peminatan ini tidak perlu meskipun tidak cukup ya beban kerjanya, tetapi dianggap telah memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam apabila kurikulum 2013 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun saya sampaikan Bapak Ibu bahwa poin ketiga ini tidak berlaku ya di satuan pendidikan saya di sekolah kami, karena pada prinsipnya seluruh Bapak Ibu guru dengan analisis beban kerja yang kita lakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan guru semuanya dapat tercapai dengan baik, termasuk pada poin yaitu untuk linearitas, karena pada kurikulum merdeka kelas 10 untuk mata pelajaran MIPA ya utamanya di di fisika, kimia, biologi ini bisa diampu oleh guru mata pelajaran yang pada rumpun tersebut. Begitu juga dengan untuk mata pelajaran yang ada di IPS ya. Jadi yang ada perubahan cukup signifikan adalah ada pada mata pelajaran informatika. Sementara mata pelajaran sejarah untuk kelas 11 ini nanti menjadi mata pelajaran umum, dan untuk mata pelajaran informatika itu sudah menjadi mata pelajaran yang masuk pada rumpun MIPA sehingga harus dipersiapkan mengenai guru-gurunya. Next, Mas. Lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kami sampaikan dengan adanya regulasi Kepmen 262 bahwa pemenuhan beban guru dengan kewajiban 24 jam mengajar ya, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi ditambah beban tambahan dengan pelaksanaan intra, ko, dan ekstra. Ini semuanya sudah ada dasar regulasi. Secara teknis pengisian dapodik juga sudah diberikan informasi dengan baik, maka untuk itu bagi Bapak Ibu saya rasa tidak ada
permasalahan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini dengan sebaik-baiknya. Tadi Pak Direktur juga sudah sampaikan ada 6 strategi pembelajaran sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Direktur SMA bahwa upaya untuk peningkatan dan juga implementasi kurikulum Merdeka ini bisa dilakukan dengan PMM, kemudian juga ada komunitas belajar, kemudian seri webinar seperti pada saat ini, ada narasumber berbagai praktik baik, kemudian juga pusat layanan bantuan, dan juga tentu bekerja sama dengan mitra pembangunan. Kata terakhir yang kami setir dari Josh Bernatso, kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan, dan mereka yang tidak dapat berubah pikiran tidak dapat mengubah apapun. Untuk itu, Bapak Ibu yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, jangan pernah ragu, karena perubahan yang dilakukan di satuan pendidikan untuk menuju perubahan yang lebih baik. Saya kira itu Mbak Sinta yang bisa saya lakukan, sahabat GTK, yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu, pada sahabat GTK semua, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu sahabat GTK semua. Demikian akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung Wijayanto dari SMA Negeri 3 Surakarta. Kita berlanjut ke materi praktik baik yang kedua. Sudah hadir juga Ibu Dahlia SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Sinta. Baik, untuk efisiensi waktu kepada Ibu Dahlia SPD disilakan. Baik Mbak Sinta, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andus Rahmadi Widiharto MA selaku Direktur Guru Pendidikan Dasar Ditjen GTK Kemendikbudristek. Ibu Dian Wahyuni SHMED selaku Kepala Biro Hukum Kemendikbudristek, serta para narasumber hebat pada kegiatan hari ini. Sebelumnya saya juga ingin menyapa para sahabat GTK yang berbahagia, yang alhamdulillah bisa sama-sama hadir di ruang virtual ini masih dalam sesi webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar dengan tema beban kerja guru dan dapodik di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sahabat GTK yang berbahagia, memang pada saat kita akan melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini selalu timbul berbagai macam pertanyaan, keraguan-keraguan terkait kurikulum Merdeka ini. Bagaimana sih struktur kurikulumnya? Bagaimana dengan beban kerja guru? Bagaimana tunjangan profesi guru yang telah diterima selama ini? Apakah berpengaruh? Dan ada juga yang bertanya bagaimana pengisian dapodiknya. Nah, sahabat GTK yang berbahagia, sebelum mendiskusikan tentang hal ini, izin dulu saya menampilkan video best practice yang telah saya lakukan di sekolah saya saat mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada program sekolah penggerak. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi praktik baik yang telah kami laksanakan selama pelaksanaan program sekolah penggerak. Yang pertama yaitu adanya penguatan sumber daya manusia, baik untuk kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Yang kedua adalah adanya pendampingan asimetris dan konsultatif, baik oleh instruktur nasional, pelatih ahli, pengawas, dinas pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah adanya digitalisasi sekolah, yaitu bagaimana kami melakukan pengoptimalan pemanfaatan IT, baik dalam proses PBM maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Yang keempat yaitu adanya perencanaan berbasis data. Kegiatan ini merupakan kegiatan perancangan seluruh program-program sekolah berdasarkan data-data yang ada, seperti rapor pendidikan. Yang kelima adalah implementasi kurikulum Merdeka, yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemulihan belajar. Dan pembelajaran yang kami laksanakan dalam kurikulum Merdeka salah satunya yaitu adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Pada awal mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah kami, tentu saja timbul berbagai macam pertanyaan, miskonsepsi, prasangka terkait perubahan kurikulum ini. Bagaimana dengan struktur kurikulumnya? Apakah sangat jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya? Serta bagaimana dengan beban kerja dan tunjangan profesi yang telah diterima oleh guru selama ini? Mari kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Iya. Baiklah sahabat GTK semuanya, saya akan berbagi praktik baik selama kami melaksanakan kurikulum Merdeka ini, bagaimana sih dengan beban kerja guru, tunjangan profesi guru yang kami alami. Baik, next. Bapak Ibu, sahabat GTK, sebagai sekolah penggerak angkatan pertama yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun ajaran 2021-2022, itu ada sejumlah 15 guru di SMP 1 Sungai Rukam. Hingga saat ini ada tanda hitam ya Bapak Ibu, tidak mengalami permasalahan kekurangan jam mengajar. Begitu juga 7 guru yang bersertifikat pendidik tetap menerima tunjangan profesi guru sepenuhnya. Karena memang tuntutan beban kerja guru itu minimal 24 jam itu masih dapat dipenuhi meskipun terjadi perubahan struktur kurikulum pada kurikulum Merdeka. Next. Bapak Ibu sahabat GTK, di sini bisa kita lihat struktur kurikulum ya. Perbandingannya saya ambil beban kerja guru itu struktur kurikulumnya pada kelas 7 dan kelas 8, di mana memang tidak terjadi banyak perubahan pada kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Ini yang bertanda kuning itu memang ada satu mata pelajaran wajib yang masuk ke struktur kurikulum pada kurikulum Merdeka, yaitu mata pelajaran informatika. Itu alokasi waktunya 3 JP dalam 1 minggu, di mana 2 JP untuk kegiatan intra dan 1 JP untuk kegiatan proyek profil penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang sedikit berbeda itu seni dan prakarya itu menjadi mata pilihan, bisa kita pilih salah satu, itu seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan prakarya. Alokasi waktunya juga sama, itu yaitu 3 JP 1 minggu, 2 JP untuk intra, dan 1 JP untuk kegiatan proyek. Jadi secara global itu memang tidak terjadi begitu banyak perubahan yang signifikan pada struktur kurikulum khususnya untuk jenjang SMP. Next. Bapak Ibu sahabat GTK, meski tidak begitu terjadi banyak perubahan struktur kurikulum untuk jenjang SMP, tetapi kami juga punya tips dan strategi untuk pemenuhan beban kerja guru di sekolah. Tadi sudah diterangkan juga oleh Manafis dengan Mas Listianto itu terkait beban kerja guru. Ibu Karo juga sudah menjelaskan tadi semuanya itu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 262/M/2022. Yang terpenting adalah Bapak Ibu, sebelum kita memberikan beban kerja ke masing-masing guru, tentu kita melakukan analisis SDM guru di sekolah, serta mengidentifikasi jumlah beban kerja masing-masing guru dan kelompok mata pelajaran. Nah, tips yang pertama yaitu kita bisa memberikan tugas tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu alokasinya 2 JP maksimal 3 rombel per guru. Kemudian untuk mata pelajaran seni, prakarya, dan mata pelajaran pilihan apabila, ini ada kata apabila ya, apabila setelah diberikan tugas tambahan lain sebagai koordinator proyek, masih tidak dapat memenuhi ketentuan beban kerja paling sedikit 24 JP dalam 1 minggu karena ada perubahan struktur kurikulum, tetapi ada catatan. Pada kurikulum sebelumnya, guru yang bersangkutan memang sudah terpenuhi beban kerjanya 24 JP per minggu. Guru tersebut tetap diakui jumlah jamnya itu 24 JP. Kemudian sebagai tambahan itu mata pelajaran informatika, selain bisa diampu oleh guru ilmu komputer, informatika, TIK, juga bisa diampu oleh guru IPA dan matematika untuk jenjang SMP. Next. Bapak Ibu sahabat GTK, beban kerja guru pada kurikulum Merdeka dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi sebenarnya
kita tidak perlu khawatir sih terkait pemenuhan beban kerja guru dan tunjangan profesi guru, karena memang semuanya itu sudah diatur, sudah ada dasar hukumnya, udah ada permen-permen yang mengatur tentang linearitas, pemenuhan beban kerja, dan lain-lain sebagainya. Kami sebagai sekolah penggerak yang telah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, alhamdulillah hingga saat ini tidak mengalami permasalahan terkait beban kerja, tunjangan profesi, dan juga pengisian data di Dapodik kami. Jadi Bapak Ibu yang akan mengimplementasikan, sahabat GTK semua, nggak perlu khawatir deh terkait perubahan kurikulum ini. Bapak Ibu, sahabat GTK yang berbahagia, karena pembelajaran tatap muka sekarang ini udah kita laksanakan sesuai yang dikatakan oleh Bapak Direktur tadi, bahwa kita dapat menerapkan 6 strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran melalui platform Merdeka Mengajar, komunitas belajar, seri-seri webinar, bisa juga melalui narasumber berbagi praktik baik, pusat layanan bantuan, dan bekerja sama dengan mitra pembangunan. Bapak, Ibu, sahabat GTK, dimanapun berada, demikian tadi praktik baik yang telah kami laksanakan selama melaksanakan program sekolah penggerak dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Semoga bisa menjadi motivasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian saat akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sebelum undur diri, karena Pak Direktur tadi udah berpantun ya Mbak Sinta, saya berpantun untuk menutup praktik baik kami. Sungguh elok pohon pepaya, nikmat dimakan bersama-sama. Mari kita implementasikan kurikulum Merdeka agar tercapai tujuan pendidikan Indonesia. Saya Dahlia, Kepala SMP Negeri 1 Tapak Sungai Rukam, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, mohon undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Agung Wijayanto dan Ibu Dahlia yang sudah berbagi praktik baik kepada kita semua. Semoga setelah menyaksikan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka tadi, sahabat GTK yang sudah hadir di webinar siang ini mendapatkan inspirasi. Oke, sahabat GTK yang kami muliakan, selanjutnya masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih. Saya yakin ada banyak pertanyaan di benak sahabat GTK semua yang ingin disampaikan secara langsung pada narasumber. Tapi seperti yang sudah sampaikan di awal tadi bahwa sesi tanya jawab di webinar ini adalah melalui kolom Q&A di media Zoom. Baik, kepada operator mohon untuk ditampilkan pertanyaan yang sudah terpilih. Untuk ada pertanyaan ke-1 dari Bapak Agus Supriyanto dari SMA N2 Taruna Bayangkara Jawa Timur. Pertanyaannya untuk Pak Nafis, untuk mata pelajaran pilihan apakah hanya di kelas 11 dan 12 saja karena di Dapodik kami yang menyelenggarakan kurikulum Merdeka masih kelas 10 dan kami coba untuk menambahkan masih belum bisa. Silahkan Pak Nafis. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Selamat siang Pak Agus. Jadi untuk yang bisa memilih kurikulum Merdeka untuk kelas 11 dan 12 ini untuk yang sekolah penggerak angkatan pertama ya. Kalau untuk angkatan pertama itu sudah sampai ke kelas 11 ya sekarang untuk pelaksanaannya. Jadi kalau Bapak Ibu yang memang baru kelas 1, kelas 10 atau tingkat awal yang melaksanakan ya berarti yang cukup diisikan untuk kurikulum Merdekanya untuk tingkat awalnya dulu. Gitu. Jadi mungkin untuk kelas 11-nya nanti untuk tahun depan ya, untuk tahun ajaran ke depan. Mungkin itu Mbak Sinta. Baik, semoga menjawab pertanyaan Bapak Agus. Mungkin dari Pak Listianto ada tambahan? Enggak ada. Oke, baik, cukup ya. Lanjut pertanyaan kedua, operator. Dari Adang Erwin Muhammadiyin, pertanyaan untuk Pak Listianto, apakah kepala sekolah yang mendapatkan tunjangan harus S1 linier? Silakan. Ya, baik Mbak. Siang Mbak Adam. Untuk menjawab pertanyaannya, tidak harus S1 linier, karena syarat mendapat tunjangan profesi bagi kepala sekolah. Gitu. Yang pertama, ya punya sertifikat pendidik dulu untuk guru. Maksudnya, guru yang memiliki sertifikat pendidik kemudian ditugaskan sebagai kepala sekolah itu ya akan mendapatkan tunjangan profesi. Nah, persyaratannya itu pertama pastikan jenis PTK-nya di Dapodik. Nah, kembali lagi di Mas Nafis intinya.
jenis PTK-nya kepala sekolah. Kemudian tugas tambahannya diisi SK tugas tambahan kepala sekolahnya, itu juga tidak kodik. Nah itu jadi selama itu sudah diisi dengan benar, ya insya Allah akan valid, dan pastikan juga ini kepala sekolahnya cuma satu ya, karena kadang-kadang masih ada kesalahan di mana satu sekolah kepala sekolah yang lama masih tercantum di situ. Itu aja sih. Baik, berarti tidak harus linear begitu ya Pak Alistianto ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Adang Erwin Muhammadin. Baik, sahabat GTK yang kami sayangi, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 15.34, sudah lebih dari jadwal kita yang seharusnya selesai di 15.30. Jadi mohon maaf untuk pertanyaannya hanya kami batasi 2 saja. Kita mungkin akan bertemu lagi lain waktu dan sahabat GTK bisa bertanya lagi di sana. Baik, setelah berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan